Bismillahirrahmanirrahim. Joker Collection by Ilham Saputra. Just for the best. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat, serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Ini bulan Sya'ban ini salah satu bulan yang banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalamnya. Di antaranya peristiwa besar yang terjadi di bulan Sya'ban ini adalah tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah, ay Baitul Muqaddas namanya, yaitu terjadinya perpindahan arah kiblat dari yang tadinya di Baitul Maqdis, kemudian diubah kiblatnya menuju ke Ka'bah, ke Baitullah. وفي هذا الشهر نزل قول الله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره wa huwa misdaqu qawlihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarallah. Jadi kita lihat bagaimana terjadinya perpindahan kiblat ini. Itu terjadi di antaranya adalah karena keinginan yang kuat dari Nabi supaya Ka'bah itu berpindah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yantadhiru dzalika bi raghbatin qawiyyah. Jadi di sini dikatakan Nabi bersama para sahabat itu salat menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan 3 hari. Wa qala dzalika al-Imam Abu Hatim. Ujar Abu Hatim, orang Islam menghadap ke Baitul Maqdis selama 17 bulan sebelum kemudian Allah menurunkan ayat yang menyuruh untuk mengganti dan memindah kiblat dari Masjid Aqsa ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Itu terjadinya di mana? Di Masjid Qiblatain. Jadi Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat jalan. Cuma salah ikam menikam ke Masjid Qiblatain lalu ikam sembahyang menghadap Masjidil Aqsa luput. Ikam datang ke sana sembahyang ya tetap menghadap Masjidil Haram, menghadap ke Ka'bah. Cuma terjadinya peristiwa itu di Masjid Qiblatain. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Ujar Allah, kami melihat wahai Muhammad ketika wajah Nabi dengan penuh harapan. Nabi itu mengharap
Tapi bukan berarti Nabi kada ridho ketika Allah menentukan kiblat di Baitul Maqdis. Nabi ridho, cuma Nabi berharap mudah-mudahan kiblat ini, tapi kada terucap sebenarnya dari mulut Nabi. Nabi kada pernah berucap juga meminta supaya Ka'bah dipindahkan ke kiblat dipindahkan ke Ka'bah. Tapi Allah tahu apa isi hati Nabi, lalu Allah kabulkan itu. Nah, makanya benar firman Allah dalam Al-Qur'an, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti akan memberikan kepadamu wahai Muhammad apapun yang membuat kamu ridho. Jadi bila Nabi senang sesuatu, Allah pasti akan berikan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, itu adalah makanya waqalat as-sayyidatu Aisyah, maka berkata Sayyidah Aisyah zaujun Nabi, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ara rabbaka illa yusari'u fi hawak, rawahul Bukhari. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, ujar Sayyidah Aisyah, wahai Rasulullah, ulun tidak melihat Allah Ta'ala itu terkecuali selalu cepat mengabulkan apapun yang pian mau. Jadi Nabi menginginkan sesuatu, pasti Allah langsung mengabulkan apa yang diinginkan Nabi. Itu ujar Sayyidah Aisyah. Ulun ujar Sayyidah Aisyah karena melihat Allah Ta'ala itu bilanya pian hendak sesuatu, pasti lakas mengabulnya. Pasti cepat Allah memperkenankan apa yang pian mau. Dan menunjukkan betapa Allah itu ridha dengan apa yang diridhai oleh Nabi. Bila Nabi ridha, Allah ridha. Bila Nabi suka, Allah suka. Ada gitu. Jelas lah. Itu satulah peristiwa pertama. Yang kedua, peristiwa kedua yang terjadi di bulan Sya'ban. Ini disebutkan dikatakan syahrun Nabi, bulan Nabi. Kenapa disebut dengan bulan Nabi? Kenapa kada Rabiul Awal? Ada yang mengatakan kan Rajab syahrullah, Rajab bulan Allah. Adapun Sya'ban, Pak, syahrun Nabi kan bulannya Nabi Muhammad. Kenapa disebut dengan bulan Nabi Muhammad? Lianna fi hadha asy-syahr nazalat ayatus salati 'alan nabi wassalami 'alaihi. Karena di dalam bulan Sya'ban ini turun ayat yang memerintahkan kepada seluruh orang-orang beriman untuk bersolawat dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seakan-akan bulan ini diberitahukan kepada kita tentang betapa agungnya Nabi kita Muhammad. Pertama, kiblat berubah karena kehendak Nabi. Yalah, Nabi berkehendak lalu kiblat berubah. Yang kedua, Allah menyuruh orang beriman untuk bersolawat kepada Nabi di bulan ini. وقد ذكر ابن السيب اليمني أنه قيل إن شهر شعبان شهر الصلاة على النبي لأن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نزلت فيه. Ujar Ibnu Saib, ini bulan Sya'ban, beliau meriwayatkan bulan Sya'ban ini adalah bulan bersolawat kepada Nabi, karena ayat perintah solawat kepada Nabi itu turun di bulan ini, di bulan Sya'ban. Wa qala al-Imam Asy-Syihab Al-Qastalani qawlan an ba'd al-ulama bi anna syahr Sya'ban syahrus salati 'ala an-nabi li'anna ayat as-salah nazalat fihi. Jadi Imam Qastalani pun meriwayatkan di dalam syarah Zurqani, syarah Mawahibul Ladunia. Ujar Imam Qastalani bahwa ada di antara ulama yang berpendapat bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima itu turun di bulan Sya'ban. Tapi memang ada juga karena riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar. Ujar Ibnu Hajar, ada pendapat lagi mengatakan bahwasanya ayat itu turun di bulan Rajab, di ketika Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Ada juga pendapat. Ala kulli hal, ada yang mengatakan itu di bulan Sya'ban. Jadi dua adalah kita kada berpanjang lebar membahas masalah itulah. Hakikatnya salawat kepada Nabi ini banyak ya, jangan saja.
kada hendak bulan Sya'ban, ke Ramadan, ke Syawal, ke Dzulqa'dah, ke Dzulhijjah, ke bulan apapun banyaki bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi satu hal lah pesan ulama, saya perhatikan ini baik-baik, ikam selain ikam memperbanyak salawat kepada Nabi, ikam jangan lupa. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, perhatikan ini baik-baik. Wa qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, idza shalla ahadukum 'ala an-nabiy falyajma' baina as-salati wat-taslimi wa la yaqtasir 'ala ahadihima. Ujar Imam Nawawi, apabila salah seorang di antara kamu ingin bersolawat kepada Nabi, maka gabungkan antara solawat dan salam kepada Nabi, jangan hanya membaca solawat tanpa salam. Karena Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita disuruh untuk bersolawat dan mengucapkan salam. Makanya tuh sore bilanya ikam menulis di kitab atau ikam bersolawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuh tambahi jakanya kawa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Atau bila ikam pakai sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, jangan kadada kalimat salamnya. Nah, coba perhatikanlah, ada satu riwayat diceritakan oleh Imamul Ghazali di dalam Ihya. Imam Ghazali menceritakan dalam Ihya, dulu ada seorang ahli hadis. Ahli hadis ini bila inya menulis hadis, inya selalu bersalawat kepada Nabi. Bila hendak menulis satu hadis, qala Nabi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, selalunya bersalawat kepada Nabi. Dikatakan wa haqqal Ghazali fil Ihya an ba'dihim qala kuntu aktubul hadis wa usalli ala nabi fihi wa la usallim. Jadi ujar si penulis hadis tadi, diceritakan oleh Imam Ghazali, aku setiap menulis hadis selalu bersalawat kepada Nabi. Bila aku tulis hadis, aku bersalawat. Bila aku tulis hadis, aku bersalawat. Tetapi aku kadang beri salam. Salawat aja, bila aku tulis, tuntung menulis hadis lah. Kayak kita biasanya bila belajaran lo tuntung belajar, jakanya kawa batas kita nang di mana terakhir belajar itu jangan dilipat atau jangan ditulisi salawat. Tulis di situ salawat dan baca. Dulu aku waktu pertama sekolah kayak itu memang sampai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sampai situ aja. Cuma wah ini kita tambahi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Kalau pakai kalimat sholli. Nah, tapi kalau ikam memakai kalimat madhi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ikam jadi sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Bila sholli pasangannya salim, bila sholla pasangannya salam. Jangan sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim, jangan. Bila sholla, bila fi'il pasangannya fi'il madhi, pasangannya fi'il madhi juga. Nah, bilanya ikam pakai yang sholli pasangannya salim, jangan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma sholli. Jadi bila sholli pasangannya salim, bila sholla pasangannya salam. Sampai mana tadi? Oh, yang orang menulis hadis tadi kah? Orang menulis hadis tadi lalu katakan aku selalu bersalawat kepada Nabi tapi aku tidak memberi salam. Fara'aitun Nabi fil manam. Maka tiba-tiba aku suatu malam pernah bermimpi bertemu Nabi. Di dalam mimpiku bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi berkata, "Ama tatimmus shalah alayya fi kitabik?" Ujar Nabi, "Kenapa jadi ikam tidak menyempurnakan salawat kepadaku di dalam tulisanmu itu?" Artinya ketika nulis kan bersalawat. Kenapa jar Nabi ikam kadang menyempurnakan? Maksudnya kenapa ikam cuma bersalawat tapi kadang beri salam?
fama katabtu ba'da dzalika illa shallaitu wa sallamtu alaih. Dan setelah itu, ujar beliau, aku tidak pernah lagi menulis satupun hadis terkecuali aku pasti bersalawat dan memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas lah? Karena yang menyuruh kita untuk memberi salam itu adalah Allah Ta'ala langsung. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Jelas kira-kira lah. Jadi mulai hari ini anak soleh, bila ikam hendak bersolawat kepada Nabi, tambahi dengan kalimat salam. Jadi amalkan nang Habib Umar diantaranya mewasiatkan ikam baca 1000 kali setiap hari minimal sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Anda pakai sayyidina ada apa, atau kada pakai sayyidina ada apa? Sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Andai kata ikam baca sallallahu ala Muhammad, bolehlah. Kalau boleh, boleh. Cuma Imam Nawawi tadi menyuruh gabung, dan ternyata ada orang yang dimimpi Nabi suruh gabung, aman gitu gabung. Jadi jangan ikam baca cuma sallallahu ala Muhammad, tapi sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, karena mengamalkan firman Allah itu. Jelas sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam, sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Jadi di situ ikam menggabung perintah Allah untuk memberi salam lawan Nabi, dan ikam pun mentaati pandir Nabi yang menyuruh ikam bersalawat kepada keluarga Nabi. Makanya di situ dua hal ikam lakukan. Sallallahu ala Muhammad cuma dengan 2 tambahan wa alihi wasallam. Di kalimat wasallam ikam mengikuti firman Allah wasallimu taslima. Di kalimat alihi ikam mengikuti perintah Nabi supaya juga melimpahkan salawat salam kepada keluarga Sidin. Dah? Ingat itu lah. Jadi mulai hari ini kan bilangnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallim. Dan jakanya kawan saya di majelis itu apabila tidak disebut nama Allah, maka majelis itu macam bangkai. Bila ikam hendak majelis itu diberkahi oleh Allah, ikam mesti sebut nama Allah di situ. Harus disebut nama. Nah, salah satu cara menyebut nama Allah itu dengan salawat, karena salawat itu nama Tuhan pasti dilibatkan. Baik ikam menggunakan kalimat sallallahu ala Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina. Makanya ingati bila ikam tulak besaruan, apakah ikam selamatan kah atau tulak haul atau apa, bilnya ada makanan merah lah. Tentang makanan kan orang betungguan nih, siapa mana di parak lawang maksudnya. Orang kan menunggu palang pintu. Bila palang pintu kada keluar, kada keluaran orang. Jadi ini keluar. Nah, bila ikam hendak keluar, langsung ikam berkoriak, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kan orang nyahut Allahumma shalli alaihi wasallim. Nah, ikam nang memulai, berapa banyak orang nang bersalawat, ikam satu dapat pahala. Yang kedua, ikam menjadi sebab tercucurnya rahmat di majelis itu. Dalam sebuah hadis dikatakan ma'amila ibnu Adam amalan anjalahu min adzabillah min dzikrillah. Ujar Nabi, tidak ada satupun yang dikerjakan, tidak ada amalan yang dikerjakan oleh manusia yang lebih dahsyat, yang lebih diharapkan untuk menyelamatkan mereka dari azab Allah dibanding zikrullah. Nah, zikrullah itu diantaranya salawat. Bila orang bersalawat itu pasti ingat lawan Tuhan, kada bisa kada, karena nama Allah pasti disebut. Jadi bila ikam berzikir saja nama Allah 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 dia ikam sebut, tapi ketika ikam bersalawat, ikam berzikir dan ikam bersalawat. Pahamlah? Baik. Pernah juga diceritakan oleh Al-Imam Waruwiya an Abil Bayan Al-Asfihani, ra'aitu Rasulullah fil manam. Jadi suatu hari Al-Imam Abil Bayan Al-Asfihani pernah bermimpi bertemu Nabi juga. Nah, ujar Sidin, aku bermimpi Nabi, lalu kemudian aku bertanya kepada Nabi tentang, ya Rasulullah, apa yang pian lakukan terhadap Imam Syafi'i. Artinya kan keluarga Nabi ya, karena pada tuannya kain Imam Syafi'i itu bertemu dengan pakaian Nabi.
Datunya Imam Syafi'i itu Bedang Sanak lawan datu Nabi. Abahnya Abdul Muttalib. Jadi apa yang pian lakukan terhadap Imam Syafi'i, akhassastahu bi syai', apakah pian mengkhususkan dia dengan sesuatu? Wa qala Nabi na'am, maka Nabi jawab dalam mimpi itu ya. Ujar Nabi, sa'altu rabbi ay alla yuhasibuh, aku meminta kepada Allah supaya Allah tidak menghisapnya. La yuhasib, supaya Allah tidak menghisap. Berarti Imam Syafi'i bakal bi ghairi hisab. Faqultu bima, maka aku tanya kepada Nabi, apa sebabnya ya Rasulullah jadi Imam Syafi'i mendapatkan kemuliaan itu? Faqala, maka dijawab, li'annahu kana yusalli alayya salatan lam yusalli alayya bimithliha, karena dia bersolawat kepada aku dengan solawat yang tidak pernah ada seorang pun yang bersolawat seperti solawat itu. Yang tidak ada satupun orang yang bersolawat kepada Nabi. Alam yusalla alayya lah, tidak pernah orang bersalawat kepadaku dengan salawat semacam itu. Faqultu wa mahi, apa salawat itu? Qala kana yaqulu Allah, kat ujar Nabi, dia sering membaca salawat Imam Syafi'i itu, Allahumma salli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Karena Imam Syafi'i selalu membaca salawat ini, maka beliau mendapatkan syafaat dari Nabi berupa Nabi meminta kepada Allah supaya Imam Syafi'i ini tidak dihisap. Saya pegang. Karena memang di riwayat lain dikatakan apabila orang bersolawat kepada Nabi memperbanyak kuntu syafi'ahu yaumil qiyamah. Ujar Nabi, aku yang akan memberikannya syafaat di hari kiamat. Masuk akal karena memang Nabi memberi syafaat. Dan ini mimpi wali min auliyaillah. Mimpi daripada Abil Bayan Al-Asfihani. Nah, ternyata ini pun pernah dimimpikan juga oleh Al-Imam Ibnu Abdul Hakam. Qala ra'aitu Syafi'i fil manam. Kalau ini melihat Imam Syafi'inya. Kalau si Abil Bayan Al-Asfihani tadi melihat Nabi kan. Nah, di riwayat lain berarti kan ceritanya serupa. Nah, adapun Ibnu Abdul Hakam mengatakan ra'aitu Syafi'i fil manam. Aku pernah melihat Imam Syafi'i di dalam mimpiku. Lalu aku tanya Imam Syafi'i, ma fa'alallahu bik, wahai Imam Syafi'i, apa yang Allah perlakukan kepada pian? Keistimewaan apa yang pian dapat di hadapan Allah? Ujar Imam Syafi'i, na'amani wa ghafarali, Allah beri aku berbagai macam nikmat, Allah ampuni dosa-dosaku. Pokoknya jadi Imam Syafi'i di surga karena ada kisah tuh bang, aku nang kayak pengantin hanyar istilahnya, bujur-bujur diistimewakan, dimuliakan. Fakultu bima balagta hadzal hal, dengan apa yang menyebabkan kamu mendapatkan kemuliaan itu? Kok bisa pian mendapatkan kemuliaan sehebat itu? Apa jawaban Imam Syafi'i? Ujar Imam Syafi'i, biqauli fi kitabir risalah wa sallallahu ala Muhammad adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Nah, ternyata benar yang dimimpikan oleh Abul Bayan Al-Asfihani sesuai dengan apa yang ditulis oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Ternyata di situ Imam Syafi'i ketika memuji Nabi menggunakan kalimat itu, wa sallallahu ala Muhammadin adada ma dzakarahu dzakirun wa adada ma ghafala an dzikrihil ghafilun. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad sebanyak yang disebut oleh orang-orang yang menyebut. Orang-orang yang ingat bersalawat sebanyak apa dan sebanyak apa orang nang kada ingat. Artinya kada terhitung kan. Berikan salawat kepada Nabi sebanyak-banyaknya aja bahasa kita. Jelas alhamdulillah. Nah, jadi sampai sini Ikam bisa pahami bahwa salawat kepada Nabi itu luar biasa. Jadi tidak ada satupun orang yang menafikan fadilah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terkecuali orang-orang nang na'udzubillah min dzalik. Sedikitlah kita sempurnakan ini karena kita tutup masalah ini, baru kita lanjut, kita bicara masalah malam nisfu.
Waqad rawa Ibn Abi Dawud an Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu sami'tu Rasulullah fi hajjatil wada yaqul inna Allah azza wa jalla qad wahaba lakum dhunubakum 'inda al-istighfar faman istaghfara bi niyyatin sadiqah ghufira lahu wa man qala la ilaha illa raja mizanuhu wa man shalla alayya kuntu syafi'ahu yaumil qiyamah. Jadi ujar Sayyidina Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi sesungguhnya Allah Ta'ala ujar Nabi sesungguhnya Allah, jaka bahasa kita, meleburkan dosa kalian dengan istighfar. Makanya ujar Nabi, faman istaghfara bi niyatin shadiqah ghufira lahu, barang siapa beristighfar kepada Allah dengan niat yang tulus, maka Allah akan ampuni dosanya. 2, wa man qala la ilaha illallah rajaha mizanuhu, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka timbangannya kena berat di hari kiamat. Berat timbangan dari kiamat. Lalu kemudian Nabi bersabda, man shalla alayya, barang siapa bersolawat kepadaku, kuntu syafi'ahu yaumil qiyamah, maka aku yang akan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Ikam, bila sampai Nabi menjamin memberi ikam syafaat, jelas tenang ikam. Coba ikam di dunia ini nalah, ikam hendak pergi ke satu tempat tapi ikam kada diisi kenalan tuh ngalih juga rasanya. Padahal di tempat itu ikam masih bisa berbuat, meskipun ikam kada punya kenalan, bila ikam ada aja duit, ikam kawajin cari kamar seorang, cari hotel seorang, atau kayak apa, mengurus diri seorang. Tapi kalau ada kenalan kan lebih nyaman ikam. Nah kayak apa di akhirat, nang di situ duit ikam kada payu, di situ harta ikam kada payu, di situ ikam kada punya kenalan, di situ dosa kita banyak. Maka di situ kita perlu penjamin. Yang menjamin kita, siapa yang menjamin kita? Hah? Nabi yang menjamin. Bila Nabi menjamin, insya Allah ikam kada bakal ketakutan di hari kiamat. Kayak apa mungkin ketakutan, lamun yang memberi syafaat adalah orang yang Allah katakan walasau fayu'tika rabbuka fatarda. Bila Nabi sampai meminta, Allah kada akan tidak kabul, Allah pasti kabulkan. Nah itu tuh kehebatan sholawat tuh. Nah, ada satu lagi yang menarik ya. Ada satu hadis warawal Imam Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Abu Nuaim Samurah bin Jundub daripada Samurah bin Jundub, qala jaa rajulun ila Rasulillah. Dahulu ada satu orang lelaki datang ba'adu ke Nabi. Ada seorang lelaki ini susah. Qala ya Rasulullah. Ada seorang lelaki datang kepada Nabi bertanya, ya Rasulullah, ma aqrabul amali ilallah, amal apa yang akan mendekatkan aku kepada Allah Ta'ala? Artinya amalan yang paling bisa mendekatkan orang kepada Allah. Apa kira-kira amalannya yang bisa meolah orang dekat kepada Allah Ta'ala? Faqala Nabi sidqul hadis wa adaul amanah. Ujar Nabi, bila ikam hendak dekat dengan Allah, yang pertama berbicaralah jujur dan tunaikan amanah. Jadi bila ikam hendak dekat dengan Allah, jangan berdusta. Satu. Yang kedua, amanah, ikam serahkan bujur-bujur bila ada amanah. Jangan khianat dengan amanah, dan jangan berbohong dengan ucapan. Jadi jujur di dalam perkataan dan menunaikan amanah. Lalu dia katakan, ya Rasulullah zidna, ya Rasulullah. Jadi kalimat tambahnya lagi ini sudah ada mulai bahari soalnya. Kan ujaran-ujarannya, ya Rasulullah, amalan apa yang bisa meolah ulun dekat kepada Allah Ta'ala? Ujar Nabi, perkataan yang jujur dan menunaikan amanah. Sekalinya nyebar zidna, ya Rasulullah, tambahnya lagi. Wah, ada gampangan. Rupanya kalimat Antonio itu rupanya ambil di hadis sekolah. Tambahnya lagi itu hadis ini. Ya Rasulullah zidna, ya Rasulullah, tambahnya lagi. Qala, maka Nabi menjawab, salatul lail wa saumul hawajir. Ujar Nabi, salat di waktu malam, artinya kamu sembahyang di akhir malam, ada sembahyang tahajud, sembahyang witir. Wa saumul hawajir, dan berpuasa di hari yang panas.
harinya panas ikam puasa. Nah itu salah satu amalan yang mendekatkan derajat ikam di sisi Allah. Kamu bakal dekat dengan Allah Ta'ala. Jelas adalah? Hah? Nah apalagi? Wa qala ya Rasulullah zidna, ya Rasulullah tambahi bilang ya. Oh yuk, kada cukup ini 4. Asalnya daripada Nabi 2 jujur dalam perkataan, kemudian menunaikan amanah, sekalinya kada cukup, tambahi lagi ya. Lalu ujar Nabi sekarang ikam apa tadi? Sembahyang malam dengan puasa di hari yang panas. Tambahi lagi ya. Dan Nabi tambah terus. Lalu ujar Nabi kasratul zikir, banyak berzikir. Nah, kalau yang ini Nabi biasa aja. Kalau pang nyebut kalau ikam puasa kayaknya ini adalah Nabi nyebutkan kadang-kala coba puasa aja di hari panas gitu. Kelebihannya apa? Ya kelebihannya yang mendekatkan kepada Allah tadi aja. Tapi adalah tambahan ikam karena bila melakukan itu masalah hilang, bila no kada lah. Atau ujar Nabi jujurlah, bila ikam jujur karena begini kada. Nabi cuma katakan jujur, tunaikan amanah, sholatlah di waktu malam, kemudian puasa di hari yang panas, kemudian banyak berzikir. Katanya minta tambahin tambahi lagi. Ujar Nabi banyak berzikir. Terakhir yang ke-6, coba lihat, wassalatu alayya, banyaki jar Nabi berzikir dan bersolawat kepadaku. Kenapa? Tanfil faqar, karena solawat kepadaku itu jar Nabi akan menghilangkan kemiskinan. Coba kamu lihat, karena solawat kepadaku itu akan menghilangkan kemiskinan. Ini berarti solawat ini luar biasa nih deh. Yang sebut yang lain-lain berarti kan solawat ini di sini seakan-akan punya 2 mata. Satu fungsinya untuk mendekatkan diri ikam kepada Allah, satu fungsinya malah ikam sugih, menafikan kefakiran. Kalau yang tadi di atas ya disebutkan biasa aja, begitu sampai di kalimat wassalah alaih dan perbanyak bersolawat kepadaku, langsung Nabi katakan tanfil faqr, solawat itu akan menghilangkan kefakiran. Nah, itu salawat di bulan ini turunkan ayat itu, jadi banyak yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi minta wazidna ya Rasulullah, tambahi pulang jar. Berapa sudah tadi? 6. Tambahi pulang. Lalu dijawab lagi, man amma fal yukhaffif fa inna minhumul kabir wal alil wad dhaif wa dzal hajah. Ujar Nabi, barang siapa yang menjadi imam hendaklah inya jangan mempersulit jamaah. Artinya diringankan sembahyang itu. Jangan tapi lawas jadi imam. Karena jar Nabi di antara jamaah itu ada yang tuha, ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang berisi hajat dan seterusnya. Nah. Sebutin hadis lagi. Anu kada saya rekam gini nih. Cukup aja dari sini, jelas aja kan kamu lihat tulang di itu atau di Warawal Hafiz Abu Musa Al-Madini bi isnadihi an Sahal bin Sa'ad. Ja'a rajulun ila an-nabi fa syaka ilaihi al-faqr wa syaka ilaihi al-faqr wa dayq al-'aish wal ma'ash. Jadi diriwayatkan oleh Abu Musa Al-Madini dengan sanadnya dari Sahal bin Sa'ad. Beliau berkata, menceritakan bahwa ada seorang laki-laki yang pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Lalu lelaki tadi mengadukan keadaannya bahwa kehidupannya sulit. Kehidupannya sulit. Hidupnya susah. Sore ada orang datang kepada Nabi ba'adu. Artinya hidup ulun nih susah, kemudian kehidupan sempit. Faqala lahu Rasulullah, kemudian Nabi SAW menjawab keluhannya itu, kayak apa nih artinya solusinya? Ulun nih hidup miskin, problem hidup banyak, kehidupan pina susah. Dan banyak orang nang ba'adu begitu kan, hidup pina sulit. Kehidupan zaman-zaman gini pula ngam lockdown nih nang orang ngalih ban anak banu. Apa ujar Nabi? Ujar Nabi, idza dakhalta manzilaka fasallim in kana fihi ahad aw lam yakun fihi ahad. Ujar Nabi, apabila kamu masuk ke rumahmu, maka ucapkanlah salam apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Satu lah, ini amalan supaya ikam kada susah hidup. Apabila kamu masuk ke rumahmu, ujar Nabi, ucapkan salam apakah di dalamnya ada orang atau tidak. Satu. Yang kedua, summa sallim alayya waqra qul huwallahu ahad marratan wahidah. Kemudian ujar Nabi, setelah ikam mengucapkan salam, lalu bersolawatlah kepada aku dan bacalah qul huwallahu ahad sekali. Jadi bila kita sampai pintu rumah, inilah anak masuk rumah dibulik kena. Bulik karena sampai muka rumah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orangnya kan di dalam nyahut kada itu urusan kena tuh. Kita ucapkan dulu salam sekali, salam baru Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam gitu aja. Baru ikam baca qul bismillahirrahmanirrahim qul Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baru ikam masuk ke rumah. Lalu ini dilakukan oleh lelaki tadi. Fa fa'ala, maka dia lakukan apa yang Nabi suruh. Fa adarrallahu alaihi rizqa, maka Allah memberikan kepadanya setelah itu rezeki yang melimpah ruah. Adarra itu ada istilah adarrad dawa'u al-baula wal laban ya. Obat itu menyebabkan kencing dan air susu keluar dengan sangat deras ya. Jadi adarra itu artinya menyebabkan sesuatu itu turun atau keluar dengan sangat deras. Artinya rezekinya turun dengan sangat deras. Setelah ini melakukan apa yang Nabi suruh tadi. Jadi begitunya masuk rumah, apa nih? Inya memberi salam ke orang yang ada di rumah itu, ada atau tidak ada orang di situ. Yang kedua inya bersolawat kepada Nabi. Yang ketiga membaca qul huwallahu ahad sekali. Maka setelah itu inya lakukan apa yang terjadi, Allah berikan dia rezeki yang melimpah ruah, hatta afadha ala jiranihi wa qarabatihi, sampai rezekinya itu, jar bahasa kita tumpah-tumpah. Jaga bahasa kita tuh rezekinya tuh meluber sampai dampaknya itu dirasakan oleh tetangga dan kerabatnya. Padahal tadinya doikil ma'ash, doikil aish, kehidupannya sulit, sempit, rezekinya susah dahulunya. Setelahnya melakukan apa yang Nabi suruh, rezekinya kemudian menjadi deras sampai tetangga dan kerabatnya pun merasakan dampak dari derasnya rezekinya tadi. Ikam bilanya rumah tuh ya kebanjiran, misalnya tuh rumah kebanjiran. Biasanya kalau sampai banjir tuh volume banyu kebanyakan, itu sekitar kita pun empat kebanjiran juga. Karena ikam aja kebanjiran. Tuh makanya Jakarta tuh kebanjiran. Kenapa? Karena volume air itu deras di Bogor, di mana-mana itu air kemudian turunan ke Jakarta. Berarti Jakarta kena dampak, betul lah. Dampak dari tetangga dan kehujanan. Nah kayak itu juga bila kita bersolawat kepada Nabi tadi, masuk rumah memberi salam dulu, kemudian bersolawat kepada Nabi, berbaca Allah sekali, maka Allah akan luaskan rezeki ikam sampai insya Allah kerabat dan tetangga akan merasakan dampak. Yes. Sudahlah, kita kada berpanjang lebar masalah itu. Banyak riwayat masalah salawat sampai dikatakan oleh Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman. Ujar Sayyidina Hudzaifah, as-salatu 'ala nabi tudrikur rajul wa waladahu wa walada waladih. Salawat kepada Nabi apabila dibaca oleh seseorang, maka berkahnya itu akan sampai kepada orang yang membaca, kepada anaknya, bahkan sampai ke cucunya. Berkahnya bisa sampai ke situ. Jadi berkah salawat itu kadang hanya dirasakan oleh orang yang membacanya, tetapi juga didapatkan oleh anak dan cucunya. Ujar Sayyidina Hudzaifah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah masalah itu cukup. Sekarang kita langsung aja. Allah a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Joker Collection by Ilham Saputra. Das Portugués.